Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha bisama wa faruha bisama tu'ti ukulaha kulahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatazakkarun yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa bil akhirah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang insan Rabbani Kalifatullah yang Allah berikan kepada dirinya kecerdasan rohani dan akal fikirnya, tentu kita punya harapan dan keinginan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita berharap Allah senantiasa meneguhkan keimanan kita yang telah tertanam di dalam hati kita, di samping keimanan yang telah ada sebelumnya yang sudah terhunjang di dalam rahasia hakikat diri kita ini. Maka hendaklah kita jadikan diri kita ini selalu menyendiri diri yang telah berkulimah. Diri yang berkulimah itu, Bapak Ibu, adalah diri yang telah hidup, diri yang telah terinstal, diri yang telah aktif, ruhaninya selalu terhubung bersama Allah. Dengan mengiktikadkan, menjazamkan di dalam hakikat rahasia dirinya suatu kalimah la ma'bud illallah. Tidak ada yang aku sembah di dalam hidup ini melainkan yang aku sembah itu dan yang aku ibadati hanya Allah semata-mata. Begitulah kita menjazamkan di dalam i'tiqad rahasia diri kita itu pada batang tubuh kita ini. Dan begitu juga kita menjazamkan dan mengi'tiqadkan di dalam perbuatan hati kita dengan melafazkan dan menjazamkan di dalam hati kita itu la maksud illallah. Tidak ada yang aku tuju di dalam hidup ini, melainkan yang aku tuju itu semata-mata hanyalah Allah. Dan begitu pula kita menjazamkannya di dalam jiwa kita dengan mengungkapkan suatu kalimah la matlub illallah. Tidak ada yang aku cari, yang aku tuntut di dalam hidupku ini, melainkan yang aku cari dan yang aku tuntut itu hanyalah Allah semata-mata. Begitu pula kita mengiktikadkan, menjazamkan kalimah la ilaha illallah itu di dalam diri kita, di dalam rahasia kita.
dengan kulimah la maujud bil haqqi illa Allah. Tidak ada lagi yang wujud, yang nyata pada kulitku, pada dagingku, pada uratku, tulangku, hati, jantung, rabuk, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, melainkan hanya Allah semata-mata. Begitulah sebenarnya kalau kita ingin menjadikan diri kita ini di hadapan Allah menjadi diri yang berkulimah, di mana hati dan jiwa kita telah hadir hidup selalu bersama Allah. Maka orang-orang yang telah kuat niatnya, yang telah sempurna azamnya untuk bersandar bergantung kepada Allah, di mana Allah akan meneguhkan keimanan kita yang ada di dalam dada kita, di samping keimanan yang telah terhunjam dan tertanam di dalam rahasia hakikat diri kita. Maka hendaklah kita membiasakan menghidupkan kalimah la ilaha illallah itu di dalam kehidupan kita di dunia ini sampai kehidupan kita di akhirat. Begitulah Allah mengutarakan dan menjanjikan kepada hambanya yang dikatakan sebagai insan rabbani kalifatullah. Yusabbitullahu allazina amanu biqaulin sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah selalu mengokohkan keimanan orang-orang yang beriman kepada dirinya. Orang-orang yang telah yakin bertuhan kepada dirinya. Di mana kita telah bertuhan meyakini Allah sebagai Rabb dan Khalik kita. Sudah ada yang 35 tahun. Sudah ada yang sampai 52 tahun. Dan bahkan sudah ada pula yang sampai 75 tahun. Kita mengimani Allah itu. Maka hendaklah kata Allah, kita menghujamkan, melafazkan, mengamalkan kalimah la ilaha illallah itu dalam kehidupan kita sehari 24 jam ini. Jadi orang yang mengamalkan, orang yang menghidupkan kalimah la ilaha illallah itu dalam kehidupannya sehari-hari 24 jam. Maka ketika itulah Allah hidupkan hati, jiwa dan rohani kita itu untuk selalu bergantung dan bersandar kepada Allah. Karena tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat kita bergantung, melainkan hanya tempat bersandar bergantung secara mutlak yang maha di atas segala-galanya, Bapak Ibu, tiada lain adalah Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kita mesti pahami supaya kita betul-betul selamat, lurus dan terang jalan pulang dan kembali kita ini kepada Allah. Karena Allah sudah mengingatkan akan diri kita ini. Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Setelah kamu terlahir ke alam dunia ini melalui rahim ibumu, kamu sudah menjalani suatu cerita dan sandiwara aku, akan aku ingin melihat bukti bahwa kamu telah mengatakan dan mengakui antar Rabbi wa ana abduka. Aku ini adalah Rabbmu dan engkau itu adalah hambaku, kata Allah. Maka di alam dunia inilah aku ingin minta bukti terhadap pengakuan dan baiatnya kamu itu kepada aku. Apakah kita ini selalu istiqomah bertuhan kepada Allah yang menjadi akan rahasia diri kita? Atau kita berpaling bertuhan kepada nafsu, dunia dan akal fikir kita? Maka di dalam kehidupan kita di alam dunia ini, menjalani suatu cerita dan sandiwaranya Allah, apakah kita selalu istiqomah bertuhan kepada dirinya atau kita berpaling? Maka ingat kata Allah, satu saat kamu akan berpulang dan kembali lagi kepada aku. Karena Nabi sudah katakan kepada kita, kullu shay'in yarji'u ila as-solihi. Tiap-tiap sesuatu
hamba atau makhluk. Karena hamba atau makhluk itu asalnya daripada Allah, datangnya daripada Allah, maka akan berpulang dan kembali kepada Allah itu. Maka jikalau kita telah mengimani Allah sebagai Rabb dan Tuhan kita, bahwa kita akan berpulang dan kembali kepada Allah, satu saat yang telah ditakdirkan dan ditetapkan Allah kepada diri kita ini, masa ketetapan itu pada diri kita. Maka bagaimana pulang dan kembalinya kita kepada Allah itu, Bapak Ibu? Kembalinya betul-betul dalam keadaan fitrah. Kembalinya betul-betul dalam keadaan suci. Kembalinya kepada Allah itu betul-betul dalam keadaan bersih. Inilah suatu pengkhabaran yang Allah sampaikan kepada kita, supaya kita ingat apa yang disampaikan Allah kepada kita ini, sehingga kita betul-betul mempersiapkan diri kita ini. Bagaimana awalnya adalah fitrah dan suci, pulang dan kembalinya tetap dalam keadaan fitrah dan suci. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti satu saat akan berpulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Karena asal kita ini adalah daripada Allah, tentu akan berpulang dan kembali kepada Allah. Kalau kita sudah mengenal dan memahami bahwa Allah itu adalah diri yang maha suci, tentu yang bisa pulang dan kembali kepada Allah, diri yang maha suci itu, mesti dengan diri yang suci pula. Kama khalaqnakum awwalah marrah, kata Allah. Maka pulangkan kembali akan rahasia diriku yang telah aku titipkan kepada dirimu, benar-benar dalam keadaan fitrah dan suci, sebagaimana awal mula pertama kali aku menitipkan amanah itu kepada dirimu. Awal mula pertama kali kita memegang amanah rahasia Tuhan itu, maka begitulah pulang dan kembalinya kepada pemiliknya, sebagaimana awal mula Allah menitipkan amanah itu kepada diri kita. Jadi kita, Bapak Ibu, jikalau kita telah benar-benar memulangkan akan rahasia diri Tuhan itu kembali dalam keadaan fitrah dan suci, maka inilah orang yang selamat sebenarnya. Inilah orang yang beruntung. Inilah orang yang diseru oleh Allah dengan penuh cinta dan kasih sayang, dengan panggilan yang penuh dengan penghormatan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Hei jiwa yang ma'rifat. Hei jiwa yang suci. Jiwa yang telah mengenal akan amanat dan rahasia yang telah aku titipkan kepada dirinya. Irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang dan kembalilah kamu lagi kepada aku, kata Tuhan. Allah yang seru, Allah yang panggil, Bapak Ibu. Kalau Allah yang seru, Allah yang panggil, bahwa diri kita ini akan pulang dan kembali kepada dirinya, tentu disitulah kita benar-benar hati dan jiwa kita itu penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan, karena sang pemilik diri, sang pemilik dunia dan akhirat, yang datang memanggil dan menyuruh kita untuk pulang dan kembali kepada dirinya. Maka bagi orang-orang yang mana hati dan jiwanya tidak lagi ditawan dan dirantai oleh nafsu dunia dan akal fikirnya, maka kematian itu bagi dirinya adalah satu nikmat dan karunia yang terbesar, karena dia bisa bermi'raj, dia bisa berliqa, dia bisa bermusyahadah dengan Tuhannya. Karena inilah hakikat kehidupan yang kita lalui di alam dunia ini beberapa tahun ke depan. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai pemegang rahasia diriku, anta maksudi, memang engkau yang aku tuju,
Engkau yang aku ibadati, Engkau yang aku nyatakan dalam hidupku ini. La mawjud bil haqqi illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata dalam pandangan hati dan jiwaku, malaikat hanya Engkau semata-mata ya Allah. Waridhoka matlubi. Memang keridhaan Engkau ya Allah, kasih sayang Engkau ya Allah, rahmat Engkau ya Allah, yang aku dambakan dalam kehidupan ini. Jikalaulah tujuan hidup kita ini telah benar-benar Allah yang menjadi orientasinya Bapak Ibu, Allah yang menjadi akhir kehidupan kita, Allah di atas segala-galanya, sebagai hakikat dunia, hakikat alam, hakikat diri adalah Allah. Maka pertemuan dan perjumpaan kita pada saat roh itu melepaskan akan cangkangnya, maka disitulah kita ini betul-betul nikmat berliku dan berjumpa serta bersua dengan Allah itu. Tentunya berjumpa bersua dengan Allah itu yang mesti kita pahami. Jangan kita memahami berjumpa bersua dengan Allah itu seperti kita menemui teman kita dan sahabat kita. Padahal Allah itu jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Karena Allah itu bikulli syai'in muhit. Allah itu telah meliputi akan segala sesuatu. Termasuk sesuatu itu adalah diri kita. Kalaulah sesuatu itu adalah diri kita, ini disebut namanya dengan insan atau manusia. Maka ketika itu pula lah Allah berkata kepada insan ini, Inna rabbaka ahatta bin nas. Sesungguhnya aku ini telah meliputi akan dirimu. Begitu Allah mengutarakan bahwa dirinya itu telah meliputi akan diri kita ini. Kalau Allah sudah meliputi akan diri kita sebagai pemegang akan rahasia diri kita yang sebenarnya, maka disitulah kita mesti paham dan mengerti apa makna pulang dan kembali kepada Allah. Apakah kita di dunia lalu kita temui Allah itu di langit atau di aras? Tentu jauh Allah itu Bapak Ibu. Tentu berjarak Allah itu. Tentu berantara Allah itu dengan diri kita. Sedangkan Allah itu sudah mengatakan bikulli syai'in muhit ahatta bin nas wa nahnu aqrabu ila min hablil warid. Ini yang mesti kita pahami. Sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan namanya cangkang ini atau jasmani ini. Supaya kembali kita itu betul-betul lurus, terang, menemui Allah itu. Caranya, kita mesti mampu menilik akan rahasia diri kita ini. Siapa sebenarnya seakmal diri? Siapa sebenarnya sejati diri? Siapa sebenarnya diri yang sebenar-benar itu? Diri yang sejati diri, diri yang seakmal diri, diri yang sebenar-benar diri. Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itulah diri yang awal Bapak Ibu. Allah itulah yang wujud sebelum adanya segala yang ada ini. Wujud. Sebelum segala sesuatu itu wujud. Sebelum segala ini ada. Maka yang wujud dan yang ada segala yang ada ini. Dan sebelum ada dan wujudnya yang ada ini, tiada lain adalah Allah. Maka Allah itulah yang qiyamuhu binafsihi, ada dengan sendirinya. Jadi kalau kita telah mampu menemui akan sejati diri kita, ketika itulah sebenarnya kita telah berpulang dan kembali kepada dirinya. Sebelum habisnya usia umur kita ini. Ini yang dikatakan mati di dalam hidup. Mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum sampainya takdir atau ajal itu kepada diri kita. Ini yang dikatakan diri yang selamat itu. Ini yang dikatakan diri yang seakmal diri itu. Ini yang disebut namanya diri yang berkulima.
yang telah mengenal Allah yang dia sebut, sudah mengenal Allah yang dia ingat. Kalau kita telah mengenal Allah yang kita sebut, mengenal Allah yang telah kita ingat, mengenal Allah yang kita rindui, baru disitulah kita dikatakan diri kita ini telah berkulimah. Diri yang telah terhubung dengan Tuhan, diri yang telah terpatri dengan Tuhannya. Maka malam ini Bapak Ibu, kita mencoba bagaimana kita menghidupkan kalimah la ilaha illallah itu pada batang tubuh kita ini. Sehingga kita benar-benar menghidupkan batang tubuh kita dalam kalimah la ilaha illallah. La ma'bud illallah, la maksud illallah, la matlub illallah, la mawjud bil haqi illallah. Makanya Allah membuat suatu perumpamaan kepada diri kita tentang kalimah la ilaha illallah itu seperti sebuah pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu kata Allah, akarnya menghunjam sampai ke pusat bumi, sementara dahannya menjulang ke langit. Ini yang Allah utarakan di dalam surat Ibrahim ayat 24 dan ayat 25. Ini yang kita mencoba untuk memahaminya, sehingga betul-betul diri Bapak Ibu itu betul-betul diri yang telah berkalimah la ilaha illallah itu. Ini surat Ibrahim Bapak Ibu. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bisamat tukti ukulaha kulahin bi isni rabbiha wa yadribullahul amsala linnas la'alahum yatazakkarun. Artinya, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Kenapa tidak kamu lihat, ya? Alam taro, kenapa tidak kamu perhatikan, ya? Tidak kamu pahami kaifa daraballahu, ya, bagaimana Allah masalan, ya, membuat perumpamaan kalimatan thayyibatan, yaitu kalimat yang baik. Nah, jadi tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Kalimat yang baik itu, kata Allah, kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Nah, thayyibah itu pohon yang baik. Pohon yang baik itu, kata Allah, asluha sabitun. Akarnya itu menghunjam dia ke pusat bumi, menghunjam. Wa far'uha bisama. Sementara dahannya itu menjulang ke langit. Jadi pohon yang baik, pohon yang kokoh itu akarnya menghunjam ke pusat bumi, dahannya menjulang ke langit. Tukti ukulaha, ya, pohon itu menghasilkan buah. Kullahinin, setiap masanya. Biizni rabbiha, dengan izin Tuhan. Wa yadribullahul amsala linnas, ya, demikianlah Allah membuat perumpamaan linnas kepada manusia, supaya manusia itu yatazakkarun, manusia itu betul-betul dia ingat. Jadi Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti sebuah pohon. Yang menjadi pertanyaannya, mana yang dikatakan kalimatan thayyibah? Kalimatan thayyibah itu, Bapak Ibu, ya, ini yang disebut namanya kalimatut tauhid. Jadi kalimat thayyibah itu yang disebut namanya kalimatut tauhid, atau kalimat thayyibah itu disebut namanya kalimatul birri.
atau disebut juga namanya kalimatut taqwa, atau disebut juga namanya kalimatul ikhlas, atau disebut juga namanya kalimatul asyad. Mana itu lapas kalimatut tauhid, beri, takwa, ikhlas, dan asyad. Lafaznya Bapak Ibu yang dikatakan kalimatut tauhid, beri, takwa, ikhlas, atau asyad, yang di dalam surat ini disebut namanya kalimatun thayyibah, inilah yang dimaksud Bapak Ibu adalah kulimah la ilaha illallah. Ini dia. Jadi kulimah la ilaha illallah ini yang dikatakan oleh Allah dalam surat ini, ya, seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu akarnya menghunjam ke pusat bumi, dahannya itu menjulang ke langit. Itu yang katakan pohon tauhid. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, melainkan yang nyata dan yang wujud itu hanyalah Allah semata-mata. Lalu bagaimana cara kita memahaminya? Kalimat tauhid ini sebagai pohon yang bagus itu. Nah, ini kita ambil perumpamaannya karena Allah menggambarkannya seperti sebuah pohon Bapak Ibu.